Istimewa Yogyakarta. Seperti di ini DIY ya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini kalau kalian beli Arduino original dapat stiker seperti ini nih. Oke, kita mulai. Materi sudah bisa di-download ya di Waskita. Sudah kalian baca-baca ya harusnya. Silop. Atau belum? Belum, Pak. Nanti sambil dibaca-baca karena akan ada pertanyaan-pertanyaan ya, yang akan saya catat ini F1. Nanti silakan sebelum kalian bertanya sebutkan NIM-nya gitu ya, biar apa? Saya catat nanti. Tanya atau jawab sebutkan NIM-nya. Oke, ini hari Senin perkuliahan tadi itu kelasnya ternyata Zoom-nya ini kan Zoom gantian ya, dipakai oleh komunikasi. Kuliah sudah berakhir masih aja tongkrong, kan saya udah ikut join kan. Tak klaim host kick semua lah ya. Pasti pada bingung lah. Tahu di end all. Nah, pengertian microcontroller. Ada yang tahu itu microcontroller? Saya rasa sudah saya share ya. Jadi microcontroller. Nah intinya ini ya, dia itu chip ya, yang berfungsi sebagai pengontrol, ya namanya mikro ya, pengontrol rangkaian elektronik yang umumnya menyimpan program di dalamnya. Ini berarti microcontroller itu untuk rangkaian elektronika. Nah pertanyaan saya, kenapa harus microcontroller? Kenapa nggak bikin rangkaian elektronika biasa saja? Kenapa kira-kira? Lebih mudah Pak mungkin. Maksudnya lebih mudah gimana? Kalau buat dari rangkaian itu kan logikanya susah juga tuh Pak. Kalau dari microcontroller kita tinggal ngoding, tinggal masuk ke gitu Pak menurutku. Oke. Iqbal NIM-nya berapa Iqbal? 3360 Pak. 20 11 3360. Oke, 20 11 3360 ya. Oke. Jadi ya bisa jadi ya untuk terlebih untuk kita ya anak informatika ya, mungkin kalau untuk anak ekonomi juga susah juga ya, tapi untuk anak informatika atau untuk anak komunikasi ya susah. Itu lebih mudah 3360 ya Iqbal ya tadi ya. Iya Pak. Oke, 3360. Ya lebih mudah karena kita sudah terbiasa coding ya, sehingga untuk kita yang anak informatika ini ya akan memudahkan kita sebenarnya. Dan juga nanti kalaupun mau mengganti fungsi dari rangkaian kita, itu kita tinggal coding, itu kurang lebih mempermudahnya itu, daripada kita harus bongkar rangkaian ya. Barang yang sudah disolder dan dibongkar itu lebih susah daripada kita menyolder dari awal. Kalau kalian seneng nyolder pasti tahu ya, nyopot rangkaian yang sudah tersolder itu difficulty-nya lebih susah ya daripada hanya masang dan nyolder ya. Masang nyolder itu gampang sekali, yang susah itu nyopotnya. Kalau sudah tersolder keliru nyopot, nah itu lebih susah karena harus pakai penyedot, itu pun nyedotnya belum tentu sempurna ya, kurang lebih seperti itu. Kursi saya nggak mau turun ya. Nah udah agak turun. Oke, itu tadi. Kemudian microcontroller umumnya terdiri dari CPU, memori. Nah berarti ini kalau kita lihat ada CPU juga, ada memori juga, ada port I/O. Ini seperti komputer ya. Bedanya apa kira-kira microcontroller dan komputer? Ada yang tahu nggak kira-kira? Karena ini sama ini. Kalau di situ nggak ada sistem interkoneksinya, Pak. Sistem interkoneksi maksudnya gimana? Maksudnya kan kayak struktur top level komputer itu kan ada 4. I/O, main memory, sama CPU, sama satu lagi itu interkoneksi memori. Nah kalau di sini tuh nggak ada tulisan interkoneksi memori, sistem interconnection, cuma ada tulisan CPU, memori, sama input output doang. Oke, itu bisa ya, walaupun sebenarnya sih ada sih ya, tapi belum tertuliskan aja ya, walaupun ada tapi ya kurang lebih itu bedanya. NIM-nya berapa Maulidan? 20 11 33 45. Oke. Ya, walaupun sebenarnya ya tetap ada, kalau nggak ada interkoneksinya nanti ya nggak jalan microcontrollernya ya. Sebenarnya ada yang membedakan
paling utama microcontroller dengan komputer itu sebenarnya ukurannya. Yang pertama ukurannya. Sebenarnya sama-sama komputer, tapi microcontroller ini ukurannya lebih kecil. Itu yang pertama, ya, ukurannya sangat kecil sekali. Yang kedua, kompleksitas nanti programnya atau prosesnya. Karena microcontroller itu cenderung hal-hal yang simple, tidak support, ya walaupun support tapi tidak sehebat komputer untuk multitasking. Ya. Karena apa? Line codingnya hanya berupa looping, dia tidak ada operating systemnya. Jadi tidak ada di sistem itu tidak ada pembagi memori, tidak ada pengontrol task dan lain sebagainya ya. Kalau komputer, nah itu kan multitasking dia, ya ada kontrol task dan lain sebagainya. Kalau kalian ngecek di task manager itu. Kemudian mungkin kalau arsitektur teknologinya hampir sama ya, CIS juga nggak RIS yang R. Kemudian yang beda lagi kalau di microcontroller itu kalau hanya satu perintah ya sudah, untuk itu aja, nggak bisa untuk ya multitasking tadi, tidak bisa untuk kegiatan yang lainnya. Jadi bisa dikatakan microcontroller itu embedded system yang tertanam. Jadi fungsinya A ya untuk A saja. Kalau mau merubah fungsi harus mengubah coding, mengubah struktur dan lain sebagainya. Kalau komputer kan tidak ya. Ketika komputer mau buat ngegame, bisa tahu-tahu bisa untuk Office, bisa tahu-tahu untuk ngezoom, tinggal switch saja, gampang lah ya. Nggak perlu, asalkan sudah diinstal, nggak perlu repot-repot. Tapi kalau microcontroller nggak bisa. Karena yang tadi ukurannya yang kecil tadi, memorinya yang kecil, keterbatasannya di situ. Ya. Microcontroller umumnya digunakan untuk ya seperti namanya, controlling, ya mengontrol. Apapun itu dikontrol. Mengontrol dalam hal digital loh ya, bukan mengontrol pikiran kalian ya. Mengontrol di sini ya mungkin mengontrol pergerakan suatu perangkat elektronik atau mengontrol dalam hal memonitoring, itu bisa dikatakan mengontrol ya. Memonitoring sensor suhu sehingga microcontroller ini tahu di alat itu atau di sana sensor itu membaca suhu berapa derajat Celcius. Nah, di situ. Kalau komputer lebih ke processingnya yang ditekankan. Ya, jadi memproses, processingnya yang ditekankan. Ya, jadi cukup banyak perbedaan di modul itu. Di yang saya sematkan di Waskita itu sudah lengkap. Sebuah chip mikrokomputer yang secara fisik berupa sebuah IC ya, karena hanya sebuah IC ini tadi. Ya, jadi tidak bisa kompleks kerjanya. Beda dengan dengan komputer itu kan semikonduktor yang sangat banyak sekali. Nah, ini biasanya digunakan dalam sistem yang kecil dan relatif murah. Microcontroller itu relatif murah ya. Contohnya sensor-sensor itu harganya murah, paling nggak nyampe 20 ribuan. Sensor DHT itu paling 9 ribu itu sudah dapat. Sensor suhu ada namanya DHT11. Coba ya, kita search lah ya. Nah, DHT11. Nah, ini ada DHT11, ada DHT22. Nah, ini nanti bedanya apa? Nah, ini sepertinya murah nih. Nah, itu kan nggak nyampe 20 ribu, ini 18 ribu. Ini overprice nih kalau 51 ribu, tapi di range 20 ribuan lah. Ini 15 ribu, 23 ribu. Semahal-mahalnya itu 35 ribu, itu sudah mahal banget. Ini 26 ribu. Di range itu, jadi relatif murah. Ini kalian beli alat ini untuk sensor suhu dan kelembapan, modul humidity and temperature sensor. Ini contoh ya, jadi relatif murah ya, walaupun mungkin wah Pak 20 ribu itu dapat 25 ribu itu bisa buat makan sehari Pak, beli burjo ya itu beda lagi ya, beli Indomie itu wah enak sekali itu bisa buat seharian Pak, beda lagi. Tapi relatif ya, dibandingkan dengan komputer, daripada kalian harus beli CPU kan lebih mahal berjut-jut gitu ya. Ini kalau video kalian saya taruh sini, yang terjadi di screen kalian kelihatan camnya juga ya atau enggak kelihatan ya listnya? Punya saya tak ini Pak, tak pin punya Bapak jadi nggak kelihatan semuanya. Oh, nggak kelihatan semuanya ya. Oke. Oke, itu ya. Kemudian apalagi? Contoh penggunaan umum. Nah, ini di microwave, keyboard,
CD player, remote dan lain-lain. Kalau ada chip kotak, nah itulah microcontroller ya. Seperti yang di keyboard mungkin itu kan sudah ya, fungsinya untuk microcontroller itu untuk keyboard aja. Jadi embedded system namanya, sistem yang tertanam. Dia nggak bisa untuk yang lain selain untuk keyboard. Remote juga sama, chipnya ya untuk remote saja. Itulah microcontroller. Kemudian setelah itu dikembangkan beberapa microcontroller ya, yang bisa kita program ulang. Nah itu beda lagi nanti kasusnya gitu ya. Nanti kita pelajari. Microcontroller bekerja berdasarkan program yang ditanamkan. Ya seperti tadi ya, remote ya programnya untuk mentransmit sinar inframerah agar diterima di TV, ya udah gitu aja kerjanya, nggak bisa kerja yang lain, nggak bisa multitasking, nggak bisa di switch karena memang sudah ditanamkan embedded. Tuh salah satu microcontroller. Untuk mengubah embeddednya ya nanti ada software khusus. Bisa diubah, bisa lah harusnya. Nah, normalnya microcontroller itu fungsinya untuk pembacaan data dari luar atau pengontrolan peralatan di luarnya. Maksudnya ya tadi kalau pembacaan data seperti yang saya katakan tadi ya, sensor suhu itu yang umum yang sekarang di mall-mall itu kalau sudah ada nit gitu ya. Kita lambaikan tangan sudah terbaca, itu suhunya otomatis. Nah, itu salah satu contoh pembacaan data dari luar. Yang baca siapa? Ya microcontroller. Itu kan yang baca bukan komputer kan ya. Bukan mikrokomputer tapi microcontroller. Kecil chipnya. Tidak butuh keyboard, tidak butuh monitor. Hanya ada LCD paling ya. Tidak butuh speaker, nah, paling buzzer ya. Tidak butuh apa di komputer itu apa sih? Mouse ya, tidak butuh mouse ya karena memang itu fungsinya hanya bisa itu ya, nggak bisa ditanamkan mouse dan lain sebagainya itu. Atau pengontrolan peralatan di luarnya. Ini contohnya misalkan gerbang otomatis misalkan ya, ketika mungkin di sini jarang ya, garasi gitu, ketika mobil yang punya datang, wah, garasinya otomatis buka. Nah itu yang kontrol siapa? Bukan komputer. Yang menentukan itu bukan komputer. Wah pak itu pakai Ryzen 3, wah terlalu overkill ya. Pakai Ryzen 5 itu pak, oh, terlalu overkill. Tidak, itu hanya microcontroller yang kecil sederhana. Paling pakai ATmega. Ya. Nah yang proses lebih besarnya, nah nanti pengumpulan data itu baru microcontroller tidak bisa handle, maka dari microcontroller nanti mengirimkan ke perangkat yang lebih powerful ya, data-data yang ada di komputer yang microcontroller nanti dikirimkan mungkin ke sebuah server atau ke sebuah komputer, bisa dari komputer baru nanti diproses. Kalau kalian nanti akan ada proses lebih lanjut seperti data mining, computer vision dan lain sebagainya. Arduino itu bisa untuk nangkap foto kamera. Tapi ketika nanti sekarang kan sudah ngetren ya face detection, mendeteksi wajah. Itu Arduino tidak mampu melakukan pendeteksian wajah. Yang bisa siapa? Ya komputer yang lebih powerful karena itu prosesnya banyak, pakai pattern dan lain sebagainya. Makanya Arduino hanya menangkap, kemudian ditransmitkan ke sebuah komputer ya. Kemudian nanti dari komputer ini memproses. Nah, seperti itu. Jadi gampangannya nanti Arduino sebagai webcamnya. Kalian bisa bikin Arduino sebagai webcamnya. Tidak sebatas webcam, tapi bisa dari Arduino itu mengontrol. Nanti kalian perintahkan dari komputer, oh iya ini yang punya, perintahkan ke Arduino. Oke, itu yang punya. Arduino akan membuka pintu misalkan. Ya. Misalkan kalau face recognition gitu, seperti itu. Jadi microcontroller nanti sebagai media kalau dalam hal ini. Edge computing istilahnya. Microcontroller memiliki jalur input-output yang memungkinkan bisa digunakan dalam aplikasi ini ya, seperti yang saya tekankan tadi, pembacaan data, pengontrolan, serta penyajian informasi. Ya, penyajian informasi ini nanti bisa lewat ada sendiri portnya. Kalau tadi kan ada pembacaan data serial, pembacaan data dari sensor gitu kan ya. Kemudian pengontrolan tadi, pengontrolan seperti pintu tadi. Kemudian penyajian informasi. Nah, pintu terbuka, pintu tertutup. Nah, ini bisa kita sajikan informasinya lewat mungkin LCD atau apapun itu, atau transfer datanya tadi yang dikirim ke komputer dan lain sebagainya. Informasi input, informasi sensor, saklar dan lain sebagainya. Ya, informasi-informasi terkait dengan pin yang digunakan
atau data yang masuk maupun data yang keluar, bisa lewat serial monitor, bisa lewat RxTX-nya, lewat MISO, MOSI. Nah, ini kembali ke komunikasi data ya, penyajian informasi ini. Kemudian microcontroller tertentu berisikan ADC sebagai jalur analog. Masih ingat ya, analog dan digital bedanya apa? Ada yang masih ingat? Atau bentuk datanya, Pak? bentuk datanya maksudnya gimana? Gelombang datanya, Pak. Gelombang datanya. Ada apa? Kalau analog itu satu gunung satu lembah, kalau digital itu bentuknya angka 1010 kayak kotak gitu. Kayak kotak gitu ya. Iya. Oke. NIM-nya berapa Mas Rakandia? 20 11 3304, Pak. 3304. Oke. Ya, jadi kata Mas Raka tadi, kalau digital itu seperti kotak gini ya. Kalau analog gunung lembah. Itu seperti itu. Nah, ini maksudnya gimana ini? Nah, coba ada yang lebih paham lagi. Lebih bisa menjelaskan maksudnya gimana ini kotak sama lembah ini. Yuk, coba siapa yang bisa memahamkan ini maksudnya kotak. Ya benar, ini kotak gini sama gunung lembah. Masih ingat nggak maksudnya gimana? Atau sudah lupa ya, pokoknya bentuknya seperti itu. Maksudnya, nah itu gini ya. Jadi dalam data dalam data kita kembali ke komunikasi data ya. Dalam data terutama yang digunakan di komunikasi digital atau elektronika digital. Nah, itu kan ada digital dan analog. Nah, digital tadi ketika bentuknya seperti ini, kenapa bentuknya seperti ini? Itu karena hanya ada dua value. Nah, value atas ini, yang di atas ini X ini sama value bawah Y. Value bawah bisa dikatakan 0, value atas 1. Jadi nggak ada value antara 0 dan 1. Itu nggak ada, itu digital. Jadi absolut nilainya hanya 0 dan 1. Itulah kenapa bentuknya ya langsung ke 1, langsung ke 0 ya. Ini waktu, time. Ya. Jadi ketika berpindah dari 0 ke 1, nah ini langsung jeglek dadak. Jadi seperti kalian main saklar, on, off. Kalau nggak on, ya off. Ya, kalau nggak 0, ya 1. Jadi langsung ini waktunya seperti ke sana. Ketika dari 0 menuju 1, itu nggak ada garis miring. Nggak ada antara 0 dan antara 1. Itu nggak ada. Itu ya digital. Ini digital. Nah, kalau analog berbeda. Ini waktu ya. Ke sana tuh waktu. Jadi ini ada value X, ini ada value Y. Nah, di antara X dan Y itu tetap ada nilai. Ya. Jadi untuk ke Y, dari X untuk ke Y itu ada banyak value. Jumlahnya berapa tergantung bitnya. Bisa dikatakan tak terhingga. Dari X sampai Y. Bisa ini 0, bisa ini 1.000.000 atau 1.000.000.000 atau berapapun bisa. Ya. Jadi nilainya banyak. Jadi dari 0 misalkan ini 10 ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 gitu nilainya. Ya, kalau analog. Makanya ketika zona ada data analog, ini zona waktu digambarkannya begini ya, naik turun karena memang tidak langsung naik ke absolut tapi menuju naik dan menuju turun seperti itu. Jadi ada value-value di sini. Nggak harus di atas ini, bisa jadi bentuknya seperti ini ya. Ya, bentuknya bisa saja acak-adut seperti ini. Nah, dalam microcontroller nanti ada range-nya antara value X dan Y ini. Ya, tergantung berapa bit si ADC ini. Nah, ada ADC ini mampu membaca. Ya, ada umumnya kalau ATmega 32 itu adalah 8 bit. ATmega 32 itu 8 bit. 8 bit berarti berapa? Mulai 0 sampai 1023. 8 bit itu 2, 5, 5. 8 bit. Oh, 255. Ya.
Kalau 10 bit, nah kalau di Arduino nanti ada 10 bit defaultnya. Berarti 0 sampai 1000 tadi ya, 1023. 0 sampai 1023. Jadi nilainya yang bisa dibaca oleh analog jalur ADC ini yang di ATmega yaitu nanti 0 sampai 1023. Nah, nilainya, angkanya. Dalam microcontroller, nanti kita bahas ya. Nah, jadi nilainya itu ya, kita ke analog aja dulu. Untuk 10 bit nilainya segitu. Jadi nanti ketika dikasih nilai minimum, itu nilainya 0, nilai maksimum, itu nilainya 1023 kalau di ADC atau analog. Tapi kalau di digitalnya, ketika nilai minimum itu 0, nilai maksimum ya 1. Mau kalian kasih nilai berapapun 1. Gitu. Ya kalau di digital. Nah, ini nanti bedanya apa? Ya bedanya nanti ketika penggunaannya. Kalau misalkan digital nanti ada dan tidak ada. Kalau analog ada nilainya penggunaannya. Jadi misalkan kalian mau pakai sensor, kalian juga harus tahu bedanya sensor digital dan sensor analog. Sensor digital itu ada dan tidak ada. Nah, terus apa dong yang bisa digunakan? Kalau di HP, contohnya apa ya? Proximity. Proximity itu kan dekat dan jauh gitu kan ya. Ketika dekat, HP dekat langsung layarnya mati ketika telepon ya. Kalau HP kalian ada proximity sensornya, ketika dekat layarnya mati. Di situ nggak ada value-nya, dekatnya berapa senti, jauhnya berapa senti. Yang jelas ada dekat dan jauh. Atau sensor gerak, peer sensor. Itu di situ hanya mendeteksi ada atau tidak ada gerakan. Nah, jadi data yang ada di situ nanti adalah data digital. Itu sensor digital. Ada sensor analog, datanya analog. Itu nanti ada value-nya. Contohnya apa? Suhu. Suhu itu bukan ada suhu dan tidak ada suhu, tapi ada suhu, suhunya berapa derajat, ya kan? Nah, makanya itu datanya nanti yang masuk analog, ya. Ada range-nya, range suhunya. Makanya beberapa sensor itu ada spesifikasinya. Makanya kemarin di praktikum saya minta kalian untuk mencari dataset, ya dataset biar tahu. Oh, ini range pembacaannya antara berapa? Misalkan suhu ya, sensor suhu, range-nya antara misalkan 20 derajat sampai 50 derajat misalkan. Jadi range itu yang dipakai di sensor itu. Semakin bagus sensor pasti range-nya semakin tinggi. Ya, kalau range-nya punyanya Fluke itu sensornya tinggi. Apalagi yang pembaca lahar itu, pembaca lahar itu range-nya sangat tinggi. Tapi karena sangat tingginya jadi nggak bisa buat ngukur sensor yang kecil. Sensitivitasnya tidak untuk ngukur tubuh ya, karena memang untuk panas-panas yang tinggi. Jadi memang range-nya tertentu. Sensor termometer, yang termometer anak itu yang pakai apa? Termometer badan itu ya, yang dikempit itu atau dipakai mulut itu, yang digital itu range-nya memang kecil. Memang tujuannya untuk ngukur range tinggi. Dia tidak bisa ngukur air mendidih, ya, error. Ya, melebihi batas. Range-nya paling antara suhu tubuh itu antara berapa sih? 30 sampai 40 maksimal. Dia nggak bisa ngukur range yang terlalu tinggi. Karena apa? Ya memang ada batasan di tadi ADC-nya. Nah, ADC-nya itu ada batasan. Mau berapa bit pun ada bitnya, nanti mau range-nya berapa. Nah, ini umumnya IC microcontroller bekerja tegangan 3 sampai 5 volt. Nah, umumnya ya 3 sampai 5 volt, 3,3 sampai 5 volt. Nah, di ADC tadi itu juga intinya itu membaca aliran listrik. ADC di sebuah sensor itu nanti akan mengirimkan listrik ke pin ADC yaitu 0 sampai 5 volt. Jadi 0 sampai 5 volt dikonversi menjadi 10 bit ini. 10 bit di ADC kalau Arduino. Berarti kalau 0 volt itu nilainya 0, kalau 5 volt nilainya 1023. Wah, itu dipecah lagi. Lah kok tahu jadi suhu, Pak? Ya dikira-kira, bukan dikira-kira. Ya sesuai spesifikasi sistem. Jadi nanti kalau mungkin membaca suhu
misalkan membaca suhu 36 derajat, berarti voltasenya di outputnya itu sekitar 2,7 volt mungkin ya, tergantung spesifikasi dari sensornya. Kalau membaca suhu 40 derajat berarti nanti listrik yang keluar adalah 5 volt, berarti itu sudah maksimal, tidak bisa lagi membaca suhu di atas 40 derajat. Ya, jadi tergantung tegangan outputnya dari sebuah sensor. Di nanti 0, sampai 5 volt ini yang dari sensor tadi outputnya itu diubah menjadi bit 10 bit di ADC ya. Dari ADC nanti berdasarkan coding, berdasarkan spesifikasi hardware-nya, nah kita bisa menentukan, oh kalau di ADC itu terbaca misalkan 756 itu berarti berapa derajat Celcius. Kalau di ADC terbaca 200 berarti di kenyataannya itu terbacanya berapa derajat Celcius. Nah, itu tergantung nanti spesifikasi dari sensornya. Jadi macam-macam. Tidak sama antara di HT11 dan lain sebagainya, tidak sama. Nah, nanti ada datasheet-nya. Kalian harus baca dulu datasheet-nya sehingga bisa diimplementasikan. Dan biasanya di datasheet itu sudah ada panduan untuk pengkonversiannya, pengkodingannya. Ada panduan juga mungkin library-nya, penggunaan library-nya. Tinggal pakai saja library-nya. Kurang lebih seperti itu. Itu ya untuk microcontroller tadi, terutama di ADC. Karena nanti kita akan main-main dengan sensor. ADC itu analog tuh digital converter. Oke, program di microcontroller ada 2 tipe. Nah, itu bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Yang kita gunakan kira-kira yang mana? Tingkat rendah dulu Pak pastinya. Tingkat rendah. Kenapa tingkat rendah? Baru belajar. Baru belajar. Nah, kita coba bedah ya bahasa tingkat rendah. Murah. Ini murah, mungkin kalian langsung mikir, wah murah, saya mau bahasa tingkat rendah. Murah. Program assembly banyak yang gratis. Tidak memerlukan compiler. Oke. Wah, ini enak ini, kayak sepertinya mempelajari ini. Mode instruksi yang dihasilkan cepat dan berukuran kecil. Wah, enak ini. Wah, ini kan cepat dan kecil. Menggunakan bahasa yang lebih sulit. Nah, kok tiba-tiba ada kata-kata lebih sulit? Wah, ini bisa dipelajari enggak? Nah, perlu pengetahuan yang lebih dalam tentang register dan organisasi memori. Waduh, ini apa lagi? Register dan organisasi memori. Butuh waktu lebih lama. Waduh, kok ternyata waktunya lebih lama. Nah, ini ya bahasa tingkat rendah. Lebih sulit untuk menangani listing program. Waduh, kok ada kata sulit lagi. Sudah keder ini ya. Tadi kayaknya tingkat rendah itu gampang, tapi kok lebih sulit di sini. Kemudian instruksinya bisa berbeda-beda untuk jenis microcontroller yang berbeda. Waduh, kalau saya belajar ATmega 32 dan Arduino mungkin instruksinya beda-beda. Dapat menyulitkan penggunaan. Berarti ini cocok nggak kalau kita pakai bahasa tingkat rendah? Nggak Pak, tipu tadi. Nggak, sangat tidak cocok. Mari kita coba explore. Seperti apa sih bahasa assembly? Nah, ini yang namanya bahasa assembly nih ya. Bahasa caps lock. Keyboard saya nggak ada lampu caps locknya, jelek sekali keyboard saya. Nah, contoh programnya seperti ini, bahasa assembly itu. Kelihatan nggak? Nah, ini. Waduh, kok kecil-kecil ya? Nggak bisa yang gede. Nah, ini. Contoh pemrograman. Nih, tes ASM. Filenya ASM ya, assembly. Data DB42 memberi tanda desimal. Data underscore hex DB. Seperti ini kodenya. Yang titik 2 ini keterangan saja. Tem EQ 37H ORG 0200H. Bahasanya tuh seperti ini. Memungkinkan nggak kalian belajar bahasa seperti ini? Sangat susah sekali ya dimengerti ya. Wah, ini assembly listing. Wah, ini kalian mau ngoding seperti ini. Ya. Baris kedua berikut memori data. Ini kalian benar-benar assembly. Itu benar-benar bagaimana komputer berkomunikasi antar perangkatnya. Ya, ini bahasa assembly itu benar-benar bahasa mesin. Ya, jadi manusia hampir tidak mungkin bisa. Nah, ini contoh assembly instruksinya bersama cmov B1 C sama dengan 1, memindahkan jika di bawah cmov AE. Nah, ini perintahnya seperti ini. Dan per baris hanya berapa kata.
Nah ini nanti ini DS001 DS, saya pun bingung pakai bahasa assembly karena memang dulu itu pernah ada kuliahnya di Amikom di bahasa assembly. Ya hanya sebatas pengenalan saja, bingungnya bukan main. Mau 1 ditambah 1, nah itu susahnya bukan main. Kalau kita mau memerintahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2, sama dengan berapa? Nah itu perintahnya kurang lebih seperti ini. Bersihkan memori, masukkan 1 di memori A, kemudian masukkan 1 di memori B, kemudian tambah memori 1 dan memori 2, tulis hasilnya di memori C. Nah kurang lebih perintahnya seperti itu ya, tapi bahasanya bukan seperti itu ya, pakai move. Move itu move tadi memindahkan 1 ke memori A ya, move 1 tuh memori berapa, move 1 lagi itu memori berapa. Yuk, tambahkan tuh sum register tadi yang ada di memori 1 dan register yang ada di memori 2, masukkan hasilnya di memori ketiga. Kurang lebih seribet itu. Padahal kita kalau mau 1 tambah 1 kan tinggal ketik aja 1 tambah 1 sama dengan berapa itu kan. Pakai bahasa tingkat tinggi, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya, biasanya C atau Pascal. Sekarang nggak dipakai Pascal ya, atau C++ atau C Sharp ya, atau bahkan sekarang Python. Nggak tahu Python untuk mengontrol microcontroller sudah bisa atau belum. Harusnya sih bisa ya, tapi enakan pakai C sih. Waktu menuliskan program menjadi lebih cepat karena sebagian besar instruksi mewakili sebagian kumpulan instruksi dalam assembly ya. Seperti yang saya katakan tadi, ini di C++ 1 plus 1 itu lebih gampang nulisnya ya, tinggal 1 baris itu jadi. Kalau di assembly ini bisa berbaris-baris, bisa dilakukan tanpa pengetahuan. Nah ini ya, tanpa pengetahuan tentang register, organisasi memori dan lain sebagainya. Karena memang assembly itu harus organisasi memorinya benar-benar kita harus paham. Listing program berukuran lebih kecil dan mudah untuk ditangani. List programnya lebih sedikit, 1 per 1 sama dengan tanda tanya, cukup 2-3 baris selesai. Pakai assembly sangat banyak sekali. Lebih memudahkan penggunaan atau fungsi yang telah dibuat ya. Jadi nanti kita pakai bahasanya tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi itu bahasa yang ya bukan bahasa manusia ya, tapi yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Kalau tingkat rendah itu benar-benar bahasa antar mesin. Duh, pertanyaannya, lah nanti yang mengubah ke assembly bagaimana? Ada yang bisa menjawab nggak pertanyaan seperti itu? Yang mengubah dari C tadi ke assembly bagaimana nanti? Compiler. Oke, compiler, Pak. Nah, compilernya benar sekali ya. Jadi nanti fungsinya compiler, nah itulah yang mengubah nanti bahasa tingkat tinggi C dan lain sebagainya ya, sesuai yang kita gunakan menjadi bahasa assembly tadi yang bisa dipahami oleh microcontroller. Ya, jadi jangan dikira microcontroller itu paham yang kita ketikkan di C tadi, nggak paham sama sekali. Yang dipahami microcontroller ya bahasa yang mode tadi itu, yang bahasa assembly tadi. Nah, jadi kita butuh bantuan compiler. Compilernya pakai apa? Ya macam-macam. Ada CVAVR, Arduino IDE, kemudian ada Bascom AVR dan lain sebagainya. Yang paling populer sekarang masih CVAVR sama Arduino IDE. Dan ada compiler-compiler tambahan lain yang sudah pakai VS Code itu sudah ada juga. Pakai extension platform IO. Itu enak itu nanti. Nah ini contoh bahasa assembly. Nah seperti ini ya. Ini contoh saja, nggak perlu dipelajari. Karena nanti setiap microcontroller itu nanti beda-beda bahasanya. Ini antara 801 punyanya Intel, PIC sama AVR yang akan kita gunakan nanti pakai AVR itu beda-beda perintahnya. Ya. Oh ini kalau di sini cuman move, di sini move LW, di sini move X, di sini move WF, nah di sini move X dan lain sebagainya. Jadi ada yang berbeda-beda. Instruksi logika, and, or, else dan lain sebagainya. Ini nggak usah dihafalkan, cukup tahu saja.
bahwa ternyata untuk microcontroller di dalamnya itu bahasanya adalah bahasa assembly. Ya cukup tahu saja. Memungkinkan untuk pusing ya, bener ya. Memungkinkan untuk pusing. Nah ini ya, kalau dalam bahasa assembly nanti ada instruksi-instruksi khusus seperti ini. Jadi instruksi pertama, move B1 ke register 55H. Jadi memindahkan ini ke sini dan biner ya. Jadi nggak perlu tahu lah. Yang penting kalian nggak perlu apal, nggak perlu sampai segitunya ya untuk tahu ini, kecuali kalian mau membuat sebuah komputer sendiri, sebuah microcontroller sendiri ya silahkan ya. Ada itu saya subscribe mananya apa ya, lupa namanya, YouTube-nya ada, dia benar-benar bikin dari nol, jadi isinya flip flop itu semua, bisa bikin keyboard ini diinputkan di situ, luar biasa itu. Jadi benar-benar dia mencoba membuat komputer sederhana dari awal. Apa nama, nantilah kalau ketemu manunya share di mana grup WA. Kode instruksi yang merupakan program di IC microcontroller diletakkan suatu lokasi yang dinamakan memori program ya. Nanti kita codingnya nanti ditanam di sebuah memori di microcontroller ya, itu sudah ada bagiannya sendiri. Ya kalau dibayangkan kotak-kotak seperti ini, ada register-register tertentu atau alamat ya istilahnya, alamat-alamat tertentu, karena nanti di dalamnya ya komunikasinya yang terjalin serial juga, jadi harus ada alamat-alamatnya semua tergantung bitnya. Kalau dia bitnya besar ya alamatnya semakin besar. Program merupakan yang dibuat untuk tidak pernah berhenti selama satu daya diberikan atau disebut looping ya. Jadi dalam microcontroller itu kodenya nanti di dalam sebuah looping, ngeloop. Jadi dia tidak akan berhenti, ketika dinyalakan yang ngeloop gitu terus kerjanya ya. Ketika dapat catur daya dia ngeloop, prosesnya seperti itu terus ya. Di remote itu ketika remote-nya dikasih baterai, sebenarnya itu ada proses yang ngelooping terus ya. Tapi bagaimana caranya menjadi efisien ketika remote tidak dipencet, loopingnya sangat efektif sehingga tidak makan banyak power, paling 0, berapa 0,0 berapa miliampere paling ketika dinyalakan. Ketika dipencet baru dia terjadi aksi. Nah ini ini pertanyaan yang tadi ya, microcontroller vs mikrokomputer. Microcontroller sebenarnya salah satu bentuk mikrokomputer. Ada CPU, memori, perangkat I/O. Perbedaan utama adalah penyatuan mikroprosesor, memori ya, sistem penyatuannya tadi ya. Kalau mikrokomputer, komputer itu kan lebih kompleks, sedangkan mikrocontroller lebih simple. Nah, dalam mikrocontroller itu terdapat ini 3 keluarga besar dapat dikatakan ya. Ada 8051, ini punyanya Intel, kemudian PIC, ya, kemudian keluarga AVR. Nah ini nanti kalian bisa sambil browsing. Kalau Arduino itu masuknya mana ya, Arduino? Keluarganya ada yang 3 keluarga besar ini. AVR Pak. AVR ya. Ya, Arduino masuk AVR karena dia pakai ATmega. ATmega itu punyanya AVR. Nah kita yang akan kita pelajari yang ini saja, ATmega, baik itu 16, 8, 32 sebenarnya sama saja. Ya, Arduino ini masuk AVR. Ini contohnya ya. Perusahaannya AVR tuh nih, Atmel. Perusahaannya AVR. Kalau dulu awal-awal memang punyanya 8051 yang berjaya itu Intel. Ini tahun berapa? 82. Ya. Sekarang Intel sudah mulai bikin mikroprosesor ya. Walaupun sekarang sedang dipecundangi AMD ya, mikroprosesornya. Karena proses bisnisnya ternyata hanya TikTok yang enggak tik dan tok, bukan TikTok yang aplikasi Android itu ya, tik dan tok yang ternyata pengembangannya juga tidak wow ya. Beda dengan AMD saat ini mampu mempecundangi Intel dengan sangat nyata. Ibarat kata Intel tuh sekarang
memproduksi microcontroller atau microprosesor itu untuk memperkaya diri, untuk bisnis, sedangkan AMD benar-benar untuk riset. Untuk saat ini ya, nggak tahu Intel sudah mengembangkan langkah atau belum. Ada itu narasinya, vlognya tentang proses bisnis Intel. Kok ada chat ya? Mana ya? Chatnya saya bingung lihat chat. Nice info, memang bikin apa info apa? Oh, sebentar. Waduh, besok saya harus ke SMK. Oke, nantilah. Nah, kita masuk ke sampai di sini microcontroller. Mungkin ada pertanyaan sebelum masuk ke Arduino, silakan. Kok ramai sekali chat saya ini lagi ngajar. Terus dulu. Tidak ada pertanyaan? Saya lanjut masuk ke Arduino ya. Lanjut Pak. Lanjut, oke. Ke Arduino. Kita kuliahnya cepat aja ya. Kita sampai jam berapa sih harusnya? 10. 10.30. Oh, 10.30. 40. 40 atau 10.30? 10.30 ya? 30. 30 Oh, Pak. 30. 30. Saya percepat aja ya. Toh materinya juga sudah saya share di Waskita kan. Kalau berdasarkan SK Rektor. Nah, sebentar. Nah, saya mau melihatkan kalian SK Rektor lah. SK Warek nih. Mana tadi ya? Di mana linknya? Oh, ini. Nah, ini. Mana tadi? Kegiatan proses belajar 50 menit per minggu per semester. Kegiatan penugasan 60 menit. Kegiatan mandiri 60 menit. Berarti 50 menit aja cukup kita ya. 50 menit cukup lah. Cukup atau enggak ini? Cukup ya 50 menit. Cocok lah. Insya Allah. Saya senang sekali ini. Mana tadi? Ada ketentuan juga sih. Coba. 100 menit. 90 menit awal penyampaian materi perkuliahan. Dan harus dikombinasi sinkron maya. Oh, malah cuma 30 menit. Wah, mantap nih. Malah cuma 30 menit. Kita diwajibkan sinkron Zoom atau Meet itu hanya 30 menit wajibnya. Nah, wajibnya ya. Nah, selanjutnya asinkron. 10 menit untuk terakhir evaluasi perkuliahan, kuis dan sejenisnya. Wah, ini cocok. Wah, kuisnya sambil jalan saja ya. Sambil saya tanya-tanya di jalan nanti ya. Wah, ini oke dan seterusnya. Itu aja sih yang mau saya sampaikan, waktunya ini aja. Nah, jadi kalau saya menyampaikan hanya 30 menit jangan protes ya, karena memang ini Iya. toh kalian juga seneng kan, hemat kuota kan. Nah, saya mengikuti itu aja. Itu 30 menit itu minimal. Ya idealnya memang 100 menit, tapi kayaknya bagus 30 menit tadi sih. Oke, lanjut Arduino. Apa ini Arduino? Nah, jadi Arduino itu bukan chip ya. Bukan chip Arduino. Jadi Arduino adalah perusahaan. Nah, sifatnya open source. Dia merancang dan membuat microcontroller dan board microcontroller sebenarnya, tidak membuat microcontroller, board microcontroller kit untuk membangun perangkat digital. Jadi jangan salah arti ya, Arduino itu bukan nama microcontroller, bukan. Tapi nama boardnya, papan boardnya. Kalau kalian sudah ini saya sudah pinjam alat dari lab.
Ini Arduino seperti ini. Wah, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini yang ori. Yang kalau kalian beli ori itu kardusan seperti ini. Dapat stiker. Stikernya jelek tapi kertas. Kemudian kalau ini Mega ya, contohnya Arduino Mega. Jangan beli yang ori. Ini berapa harganya ya? Nggak ada harganya, sekitar 500 atau 600 ribu dulu beli itu. Isinya seperti ini Arduino Mega. Mana? Nah, kelihatan ya. Arduino Mega. Kalau yang ori kalian dapat apa ini? Backplate ya. Nah, backplate-nya seperti ini untuk meletakkan Arduino-nya biar pinnya ini sedikit lebih aman lah. Kalau kalian mejanya logam ini kan konslet semua ini kalau mejanya logam ya. Nah, makanya biasanya kalau yang ori dapat black pad. Nah, seperti ini. Ini ada tulisnya Arduino. Ya, hanya untuk meletakkan itu saja sih, ini sudah pas. Dapat juga apa ini? Enggak tahu lah ini, buku ucapan terima kasih dari Alvinse. Bukan ya? Apa sih ini? Panduan Ya. pengguna. Bukan panduan pengguna ini juga. Ya, ucapan terima kasih itulah intinya. Kalau panduan pengguna semua ada di webnya. Nggak ada di ini. Ini ucapan terima kasih, thank you for buying. Thank you juga sama ucapan terima kasih. Tapi kalau HP Xiaomi itu kan dari Alvinse. Nah, ini board seperti ini. Jadi Arduino itu membuat board seperti ini, bukan membuat mikrokontrolernya. Dia hanya merangkai. Yang lokal juga ada Arduino lokal-lokalan. Jadi memang boleh tidak, karena ini sifatnya tadi open source. Ya, ada yang Arduino lokal itu saya lupa namanya ya. Arduino lokal apa ya, saya lupa nama botnya ya, bukan Arduino juga sih, namanya apa gitu. Ada yang hitam, ada yang apa. Nah, pokoknya di Indonesia juga banyak, di Bandung itu terutama banyak yang membuat bot-bot sendiri, model-model bot sendiri, dan bisa dikoding pakai Arduino IDE ya, karena memang open source. Nah, kalau ini, nah itu ada yang kalian sudah nonton di YouTube saya yang tugas kemarin. Itu di sini dia board tapi bukan Arduino ini. Keluar ya, dia ATmega juga, ATmega 32, sama sebenarnya seperti Arduino. Dia. Punyanya SparkFun ya Pak itu tadi Pak? Kenapa? Yang merah tadi. SparkFun bukan? Bukan, ini Digiware kan. Oh, Digiware. Digiware Semarang kalau nggak salah ini. Nah, ini kalau ini dia downloadernya beda dengan Arduino, makanya kita harus coding sendiri pakai CV AVR. Bisa kalau ini di-coding pakai CV AVR. Saya tidak menyarankan kalian pakai ini ya. Ini hanya untuk belajar saja di lab. Jadi memang benar-benar ini ATmega berapa ini ya? 32 kalau nggak salah. ATmega berapa sih, gelap sekali ini. ATmega 32A. Nah, kalau ini ATmega 32A berarti di situ ada 4 pin, 4 pot ya, A B C D. Kalau Arduino itu ATmega 328P kalau nggak salah. Ini kalau Arduino pakai ini yang Uno seperti ini ya. Ukurannya kurang lebih hampir mirip. Yang gede itu Mega. Mega itu gede sekali, Mega. Nah, Arduino Mega selisihnya segini. Ini kalau kalian lihat. Pinnya juga support banyak sekali Arduino Mega ini. Sampai berapa pin ya? 54 pin kalau Mega digitalnya ada 54. Kalau Uno digitalnya hanya ada 14, 0 sampai 13. Kalau Mega 0 sampai 53, berarti 54 pin digital atau kalau Arduino Mega. Kemudian analognya kalau Arduino Mega 0 sampai 15, 16 pin analog. Sedangkan kalau Uno hanya 0 sampai 5, 6 pin analog. Nah, itu perbedaannya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Umumnya Arduino Nano Mini itu
seperti Uno, hanya ukurannya yang kecil. Untuk jumlah pinnya ya, untuk jumlah pinnya itu sama seperti Uno. Mega ini memang benar-benar yang besar. Dulu saya request beli yang Mega biar kalian megang Arduino Mega ya, karena anaknya Mega itu sekarang sedang aktif mengepakkan sayap ya. Bukan Mega yang itu ya. Ya main aman aja beli yang Mega lah daripada beli yang tapi kok warnanya nggak merah ya, malah hijau ya. Ini Mega yang apa yang Mega? Harusnya kan merah Mega itu ya. Itu ya Mega. Kemudian ada lagi nanti ini yang cocok untuk kalian besok di final project ya, pakai ini. Ini dia tidak boardnya sama persis dengan Uno, nah, sehingga kalau kalian mau bikin board, ini boardnya ukurannya sama persis dengan Uno ya. Kalau orang Jawa desa itu bilang plek ya, persis plek sama persis fotokopinya, tapi chipnya beda. Kalau Uno official Uno itu 32P kalau salah, saya lupa. Kalau ini dia pakai, nah seperti ini yang saya tunjuk ini adalah WiFi ya. Ini namanya Wemos, ada WiFi-nya. Ini untuk project-project IoT cocok. Wemos itu pakai buat persis Uno. Kenapa tidak dituntut ya? Karena tadi sifatnya open source. Jadi boleh kita menggunakan bikin board yang mirip dengan Uno, tapi kita kasih nama sendiri ya, karena memang itu open source. Dan bisa dikoding pakai Arduino IDE. Nih enaknya ini. Ya. Bisa ini pakai Arduino IDE. Nggak perlu tambahan software yang lain. Ini. Hanya saja nanti butuh konfigurasi khusus, tidak langsung colok kedeteksi. Kalau Uno, Mega dan keluarganya itu begitu colok langsung terdeteksi ya. Nah kalau Wemos ini ataupun Lolin itu ada juga. Mana ya? Di mana ini? Nah, Lolin bentuknya seperti ini. Ini kalau kalian lihat ada seperti ini, berarti itu adalah WiFi. Ya, ini ESP, base-nya ESP, chipnya tidak pakai ATmega tapi pakai ESP. Ya. Ngodingnya tetap sama pakai bahasa ASCII saja. Bayangkan kalau kalian pakai assembly tadi, ngodingnya sudah beda ini antara ini dengan Uno. Tapi karena kita pakai bahasa ASCII, sama ngodingnya. Hanya nanti konfigurasi di Arduino IDE-nya sedikit berbeda. Loh ini dengan Wemos bedanya apa? Sama saja ya. Sama saja, intinya sama, pakai ESP8266 ini kalau nggak salah. Oh iya, ESP8266. Beda bentuknya saja. Fungsinya sama. Bisa untuk Wi-Fi-an, konfigurasinya serupa. Sama ya. Port-portnya yang digunakan sama ini pakai micro USB semua, port-portnya. Nah, micro USB itu casan HP jadul ya. HP jadul, Android lama. Kalau sekarang kan Android hampir semuanya sudah Type-C ya. Ada yang belum pakai Type-C. Tapi saya belum Type-C ya. Pecah lagi. Kalau Android baru saya rasa kalau yang chipnya sudah 66 itu sudah Type-C semua, yang sudah chip 700 apalagi yang 800 sudah Type-C, USB 3 lagi ya. Ini ya, jadi banyak boardnya. Jadi kalian jangan bingung. Wah, jangan-jangan kalau boardnya beda, nanti ngodingnya beda. Ngodingnya sama saja, hanya konfigurasi. Nah, makanya kemarin saya minta kalian untuk cari-cari dataset, biar kalian tahu, oh ini tuh isinya pakai apa, spesifikasinya seperti apa, biar kalian tahu ya. Karena memang tersedia sangat banyak sekali. Di tempat saya aja udah ada 5. Bukan mau sombong ya, tapi memang mau ria saya ini. Ya, ada 5, belum di luaran sana. Kalian nanti kalau bingung, nah, jangan salah beli, makanya dipahami. Karena tahun lalu itu ada yang salah beli, dia ya beli Wemos, ya beli GSM modul, padahal GSM modul itu mahalnya bukan main ya. Mau connect internet, taunya dia itu pakai GSM modulnya, nanti dipaketkan data biar bisa internetan. Wah itu ya memang bisa, tapi nanti habisnya mahal. Karena GSM modul sendiri harganya sekitar 300.000 atau berapa. Jangan beli itu ya, beli yang kayak gini nih paling 60.000 ya. Ini sudah bisa Wi-Fi-an. Nanti Wi-Fi-nya pakai apa ya? Pakai HP kalian tethering, itu sudah bisa. Hanya untuk project ini lah ya. Tapi ketika nanti di lapangan kalian juga harus punya akses point sendiri. Misalkan memang untuk diimplementasikan pakai Wi-Fi,
Wah, di sawah bagaimana ya? Pakai access point sendiri nanti. Access point-nya bukan berarti access point harus internetan, tidak. Yang penting semuanya perangkat terhubung. Ya, jadi Arduino jangan salah kaprah. Itu dia bukan pabrik untuk membuat chip, tapi untuk membuat boardnya. Dan sifatnya open source. Jadi kalau kalian lihat di market kok Arduino kok murah-murah sih, harusnya kan idealnya kalau Uno itu harganya sekitar 300 ribuan, tapi kalian bisa didapatkan dengan harga 60 ribuan. Ya memang karena open source ya, jadi banyak yang bikin KW-KW-nya itu dan tidak dilarang, boleh dipakai. Salah satu produknya Uno. Nah, ini macam-macam tergantung mikroprosesor dan controller yang digunakan. Ini ya bentuknya. Yang asli ada tulisannya ini Made in Italy. Ini gambar badak ya. Oh, bukan ya, gambar negara Italia ya. Biasanya kan yang asli ada badaknya. Ini yang asli ada peta Italinya. Kalau punya saya tidak ada peta Italinya ya. Berarti KW ini ya, KW ya. Nah, ya ini enggak ada apa tulisan ini Made in Italy. Kalau yang ini yang di kampus itu ada Ori Italy. Oh, sudah nggak ada gambar Italy apa? Nggak ada peta negara Italia. Tapi di sini ada tulisannya assembly in Italy gitu. Oke, lanjut ya. Arduino. Tentang Arduino, nah ini ATmega-nya dia menggunakan chip Atmel ya, AVR. Dia nanti pakai Arduino IDE menggunakan bahasa ini kurang ya, bahasa C yang sudah dimodifikasi sehingga lebih mudah. Kemudian ada istilahnya bootloader ya. Bootloader di Arduino, atau mungkin ada yang mengistilahkan downloader. Ini adalah chip yang digunakan untuk mendownload atau memasukkan bahasa pemrograman yang sudah dikompil oleh Arduino IDE ke ATmega-nya. Nah, itu istilahnya bootloader atau downloader. Ya. Jadi Arduino itu sudah ada bootloader bawaan, chipnya yang kecil ini. Ada chip kecil di sini. Itu memungkinkan kita untuk langsung dari Arduino IDE dimasukkan ke ATmega lewat, ya ini jalannya lewat chip yang kecil ini mana tadi. Nah, ini chip kecil ini. Tapi kalau ATmega langsung, itu bootloadernya biasanya bootloader eksternal. Ada namanya minimum system. Minimum system downloader. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian mau menanamkan program di ATmega, nah ini hanya informasi, sekedar info saja, sekedar tahu. Kalian butuh ini seperti ini, biar bisa menginjek istilahnya ya, menginjek si ATmega itu biar bisa diprogram, ya, pakai istilahnya sistem minimum. Nah, pakai ini, yang USB seperti ini. Downloadernya ini, ISP namanya. ISP downloader. Nah, butuh ini. Butuh downloader seperti ini. Nah, di Arduino itu sudah ditanamkan langsung. Ya, ada chipnya di situ sudah ditanamkan ini, sehingga kalian tinggal colok ke USB-nya saja, sudah siap langsung terdeteksi di komputer. Ya, contohnya di sini, kalau di board yang dari kampus itu downloadernya yang chip di bawahnya ini. Kalian juga bisa tambahkan sendiri lewat sini, ya. Tapi nggak usah lah pakai Arduino atau Wemos. Wemos pun juga sudah ada. Kalau Wemos pakai ini namanya CH340 di sini nih. Nah, ini yang saya tunjuk dengan jari. Ini chip CH340 namanya. Nah, ini ya kelebihan dari Arduino kurang lebih ini. Ntar diseruduk loh ya. Diseruduk bahaya ya. Murah, cost platform, simple, dan open source. Open source bukan open minded ya, open source. Hardware dapat dikembangkan dengan bebas karena ya memang kalau kalian mau mengembangkan itu tidak butuh lisensi, hajar saja.
ya, tidak harus izin ke Arduino-nya karena memang open source, dan di forumnya pun banyak bantuan. Ini jenisnya banyak sekali nanti. Nah, silakan sambil nanti dibaca-baca di itu materi yang sudah saya bagi di Waskita. Nah, ini ada banyak sekali contoh-contohnya. Ya. Nah, ini yang Mega, ada yang mirip dengan Mega namanya Dew, ya, Arduino Dew. Bacanya gimana Dew? Hanya beda ini, dia pakai micro USB saja. Kalau Mega kan pakai USB printer itu Type B ya, Type B. Atau apa sih USB printer bener kan? Type B kan? Ini Uno. Nah, ada dua tipe Uno. Kalian jangan bingung. Ada yang tipenya seperti ini, ya, chipnya seperti ini. Ada yang chipnya kecil, SMD. Kalau saran saya belilah yang gede. Kenapa? Kalau ininya rusak, kalian bisa lepas dan ganti yang baru, beliin aja. Tapi kalau ini rusak, ya wassalam. Tapi fungsinya sama, semuanya sama. Nah, ini seterusnya, ini spesifikasi teknis dari Uno saja. Kalian bisa sambil baca-baca di yang lebih jelas. Di apa namanya? Materi yang saya kasih ke di Waskita itu lebih jelas. Jadi silakan nanti sambil baca-baca sendiri. Ya, dan kelebihannya. Nah, ini contoh-contoh projectnya dan lain sebagainya. Kalian bisa mau bikin robot, silakan, saya tidak melarang. Mau ini sensor suhu, nah ini sudah mainstream sekali, silakan. Mau bikin drone, nah drone nanti ada sendiri, drone-nya namanya Ardu Pilot. Ardu Pilot atau apa ya, saya lupa namanya. Yang sering main drone itu Pak Bayu tuh. Kalian diajar Pak Bayu nggak? Ardu Pilot. Nah, Diajar Pak, dulu Nah. waktu ngajar itu Diajar, Pak. pernah apa namanya, kamera dosennya itu di sini. Nah ya, Ininya itu loh, yang dipakai itu YouTube-nya drone semua, Pak. iya drone semua kalau Pak Bayu. videonya. Nah, ini ada Ardu Pilot ini kalau main drone namanya, ya. Jadi ini lebih dikhususkan untuk controlling di motor baling-balingnya. Jadi memang khusus ini khusus untuk sudah didesain khusus untuk colokannya, ini colokan untuk pilot-pilot semua. Sudah ada GPS segala. Ardu Pilot ini namanya kalau mau main-main drone. Robot juga ada. Robot ini tergantung imajinasi kalian ya. Nah, jadi ada sensor jarak juga boleh, ada motor dan lain sebagainya. Ini apa? Jam digital pakai dot matrix. Dot matrix juga ada berbagai tipe yang sudah satu paket panjang seperti ini. Nah, ada yang potongan-potongan satu-satu dan lain sebagainya. Nah, kemudian di Arduino itu juga ada namanya Shield ya, Arduino Shield. Ini semacam apa ya? Expansion pack. Nah, jadi misalkan Arduino kalian belum ada wifi-nya ya, ditanamkan shield yang ada wifi-nya itu sudah bisa dipakai, atau shield yang ada USB-nya dan lain sebagainya. Jadi ini nanti expansion pack tinggal ditumpuk di atasnya saja, karena ini identik dengan board Arduino. Umumnya yang punya shield ini adalah Uno umumnya. Karena ini memang bentuknya mirip Uno, tinggal ditumpuk di atasnya, jadi tumpuk-tumpuk gitu. Saya punya shield tapi di mana ya? Oh, ini. Ya. Ini shield yang seperti digambar itu, yang digambar atas ini. Ini fungsinya untuk mempermudah saja, nanti dari yang kosong ini di tengahnya bisa dikasih breadboard. Nah, kalian bisa merangkai rangkaian di sininya, lebih hemat tempat. Ini identik dengan Uno, jadi tinggal ditumpuk. Nah, tinggal tumpuk, ini pasti pasnya ini. Seperti isi bensin ya, pasti pas. Ini lengkap, sudah saya, ya nggak lengkap amat, sudah saya sertakan dari contoh-contoh shieldnya. Silakan sambil dibaca-baca nanti di itu materi yang sudah saya berikan. Kemudian Arduino software, ini untuk praktikum besok, model praktikum besok kita setting Arduino software ya, yaitu Arduino IDE. Harapan saya kalian sudah install dulu. Sudah install. Sudah ya. Ya, nanti kita coba pakai menambahkan board dan lain sebagainya. Karena untuk
di apa yang sudah install coba sambil dicek. Pasti punya kalian berbeda dengan saya yang baru install, terutama yang baru saja install. Wallpaper saya bagus ya. Apa ini? Wallpaper berubah-ubah. Ya, kalau punya kalian mungkin di sini tidak ada mana ya. Nah, bagian tools, kemudian board itu paling hanya ada Arduino AVR board ini saja. Punya kalian. Nah, besok kalau kalian mau pakai WeMOS, lain di sini nggak ada WeMOS. Kalian nggak bisa pakai tuh ini untuk WeMOS. Makanya kalian harus tambahkan WeMOS itu di ESP8266. 8266 board. Nah, masuk di sini. Nah, ini ada yang WeMOS D1, WeMOS D1R1. Ini Lolin atau WeMOS itu sama. Ya, jadi kalau kalian mau ngoding board yang ada ESP8266, kalian harus menambahkan dulu di sini di board manajernya. Sama kalau kalian pakai ESP32, nah kalian juga harus pakai ESP32. Bedanya apa ESP32866? Ya beda chipnya. Nanti cara ngodingnya itu juga beda. ESP32 itu lebih ribet daripada ESP8266. Wah, ini library-nya diupdate. Mana tadi? Ya. Nah, ini saya rasa ini dibaca saja bisa dipahami. Gampang. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Stop. Oh, di atas ini ya. Stop. DLC ya. Kita setting DLC dulu. Di Arduino-nya harus ada DLC dulu agar bisa dipakai untuk banyak board. Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Bedanya Arduino yang ori sama KW itu apa? Harganya aja sih. Harganya sama kualitas boardnya sih. Kalau yang ori, nah itu di pinggir-pinggirnya sini ada hurufnya. Sebentar, saya share screen lagi saja. Kelihatan nggak kalau ini? Nggak ya? Enggak, Pak, ngeblur. Ngeblur ya, makanya ini saya browsingkan saja. Arduino yang ori, mana ya contoh yang ori? Nah, ini yang ori itu di sini. Nah, ini ada tulisan ini power reset 3 volt 5 volt itu ada tulisannya di sini ya. Di samping di boardnya tetap ada tulisan kan, di boardnya kan ada. Tapi kalau yang KW ya polosan seperti ini. Ini KW nih, polosan nggak ada tulisan di sini. Itu satu. Yang kedua, kalau yang KW itu kadang miring-miring. Ya nggak apa-apa sih ya, namanya KW juga orang negeri Tiongkok sana yang bikin. Jadi ini ya ini nggak presisi kan, nggak lurus gitu. Ini kan harusnya lurus. Ini bagian sini nih punya saya juga nih yang KW ini agak tidak presisi bagian sini nih. Jadi agak nggak lurus lah. Tapi kalau yang ori ya dijamin presisi, ini lurus semua. Tapi secara fungsional itu sama persis. Fungsional, dideteksinya juga sama persis. Kalau sama-sama Uno loh ya. Pakai softwarenya ini juga nggak perlu expansion pack tadi ya. Nggak perlu DLC ya. Langsung bisa dipakai lewat sini. Tools, board ini pakai yang Uno. Nah, board Uno ini bisa langsung dipakai. Gitu. Jadi belilah yang KW saja nggak apa-apa. Ya, kalau yang KW nggak dapat stiker. Ya, ini kan saya dapat stiker juga kalau yang ori ya. Ini sebenarnya punyanya lab ini. Tak hak milik sajalah, cuma stiker ini kan. Oke, ada lagi pertanyaan? Makasih, Pak. Oke, sama dapat ini loh, back apa ini? Backplate plastiknya ini kalau ori. Ada sih yang jual backplate plastiknya ini, tapi yo buat apa ya barang KW ini. Kalau mau dikasih ya silakan. Tapi kalau fungsi semuanya sama. Ya mungkin kalau yang ori ada garansi gitu ya, mungkin ya. Saya nggak tahu juga ini belinya online ini dapat garansi enggak ini yang punyanya
kampus ini. Ada lagi mungkin pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada ya? Itu ada. Silakan open mic. Oh, nggak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan kita di hari ini. Kita ketemu lagi besok hari Rabu ya? Kamis. Apa sih? Kita ketemunya hari apa sih? Jumat tapi pindah ke Kamis apa ya, Bang? Oh, Jumat ya? Tapi udah pindah ke Kamis. Kok Jumat sih? Ya, satu tuh. Kan Kamis, Pak. Sudah pindah ke Kamis, Pak. Jam 8.50. Kalau nggak salah. Oh, kok belum ada yang laporan ke saya? Pindah Kamis ya? Iya, pindah Kamis. Iya, pindah Kamis, Pak. Berarti harusnya Rabu 15.30 itu pindah Kamis ke 8.50. 8.50. Oke, Kamis 8.50. Saya free. Berarti nanti pakai Zoom ya. Maaf, pakai Google Meet ya, jangan pakai Zoom kalau pindah jadwal. Nanti tak bikinkan meet-nya. Oke, kok belum ada yang ngomong ke saya ya? Asisten kok belum bilang ke saya ya? Oke, sebentar saya edit. Dulu. Bagja belum konfirmasi, Pak. Belum ada yang konfirmasi sepertinya. Oh, oke. Nanti Berarti saya bilang ini. ke Bagja aja, Pak, biar ada konfirmasinya biar jelas. Oke. Berarti yang ini kan harusnya Rabu ini kan ya? Harusnya ini kan? Jadwal awal sih Jumat, Pak. Kok Jumat sih? Iya, jadwal awalnya gitu loh. Masa Jumat? Jumat atau IF1? Bukan, Pak. Tapi Jumat ya itu Rabu. bukannya ini pemrograman Rabu. sama ini kita. Kamis kan? Saya Rabu. Rabu. Salah, Pak. Saya salah, Pak. Saya salah. Ya, ini kan. Nah, harusnya kan ini kan. Nah, ini. Hmm. Harusnya kan ini berarti fix pindah sini ya. Kamis. Saya edit dulu. Ini diubah ke Kamis jam 8.50 ya. 8.50 ya. Nggih, Pak. Save. Oke, berarti ubah ini ya. Berarti kalau gitu nanti karena ini tidak sesuai jadwal yang di Zoom, berarti nanti pakainya Google Meet saja. Nah, pakai yang ini. Saya copy. Saya edit di grup kalian. IF1 yang praktikum. Kok nggak bisa dibahas? Copy. Oh, udah. ETC. Oke, nah itu sudah saya edit. Berarti yang praktikum kita pakai Google Meet. Yang teori enakan pakai Zoom atau Meet sih? Ya, ini Zoom sudah disediain kampus. Kasihan kalau nggak dipakai sih sebenarnya. Tapi kayaknya enak Meet juga sih. Oke, ini sudah berubah. Berarti Rabu kosong ya. Oke. Asisten sudah oke ya ini ya? Pindah ke sini ya? Atau belum? Jangan-jangan belum asistennya. Asisten bisa nggak jadwalnya dipindah ini? Tadi siapa? Halo? Enggak, kalian sudah konfirmasi bareng asisten belum? Bentar, Pak. Bentar. Aku yang jawab ya, Pak. Itu Ya. tuh kemarin tuh kan udah diskus sama asisten praktikumnya. Nah, itu tuh seingatku tuh belum fix banget, Pak. Soalnya asisten praktikumnya kan juga ada yang ini ada kelas juga kan, Pak. Nah, makanya itu kan kemarin saya minta untuk diskusikan dengan asisten. Seingatku kalau saya aja Pak yang bilang, Pak. Ini aja. Kalau buat yang praktikum itu nggak ada perubahan, Pak. Soalnya Mas asistennya udah bilang juga. Soalnya kemarin udah konfirmasi. Jadi buat microcontroller nggak ada yang pindah, Pak. Oh, nggak ada ya berarti. Oh, ya udah. Berarti saya balikan lagi ke sesuai jadwal ya. Ya. Oh, berarti ini saya ubah ke
karena asistennya ya nggak bisa ya. Ya. Oke, Rabu jamnya berapa tadi? 15.30 ya? Ya Pak, sampai sore. Sampai sore. Oke, berarti kembali ke jadwal semula ya? Ya Pak. Sini ya. Oke. Berarti nggak jadi. Ya memang kalau teori sih mau pindah-pindah nggak apa-apa, tapi teorinya enak sih jadwalnya. Tapi kalau praktikum itu tadi harus bareng asisten itu dia bisa atau enggak. Nah itu takutnya kalau ternyata asisten nggak bisa. Ya udah berarti kalau tidak masih tahu transfer juga Mas kalau mau ganti jam. Itu ya. Sama sekali. Yang transfer juga kan banyak. Aman, transfer aman kok. Berarti iya tidak ada perubahan ya untuk jadwal ya? Nggak ada Pak, nggak ada. Oke, berarti tetap di hari Kamis Mas, bukan Jumat tadi. Rabu bukan Jumat. Yang Jumat itu tadi siapa yang Jumat tadi? Saya Pak yang bilang maaf. Oke, nggak apa-apa. Baik, kalau ini sudah ya. Berarti sudah fix untuk jadwalnya, tidak ada perubahan sama sekali. Perkuliahan ada yang ditanyakan? Aman Pak, aman. Aman ya. Kalau Cukup, sudah, Pak. saya cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.